Selamat berjumpa kembali di channel Giosman Saguna. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang penting banget yang nyentuh langsung ke profesi kita semua. Jadi jangan kemana-mana, karena kita akan bongkar tuntas perisai hukum baru yang dirancang khusus buat melindungi Anda. Apa aja sih isinya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pertanyaan ini pasti sering banget kepikiran di benak kita kan? Apalagi belakangan ini, tiap hari rasanya kita dengar ada aja berita guru yang dikriminalisasi, diintimidasi, bahkan kena kekerasan pas lagi ngejalanin tugas. Jelas ini bikin kita cemas. Apa ruang kelas kita masih jadi tempat yang aman buat kita ngabdi? Yap, ini dia kenyataannya. Kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan itu bukan lagi cuma sekedar isu jauh di sana. Ini udah jadi ancaman nyata yang bisa aja menggerogoti semangat dan martabat kita sebagai pendidik. Tapi untungnya, negara akhirnya mendengar. Dan inilah jawabannya. Dan inilah jawaban itu. Lewat Permendikdasmen nomor 4 tahun 2024, pemerintah akhirnya ngasih kita sebuah payung hukum yang kokoh. Ini bukan sekedar peraturan biasa ya, tapi sebuah pernyataan tegas buat melindungi Anda semua, para pahlawan tanpa tanda jasa di seluruh Indonesia. Nah, jadi apa sih sebenarnya kekuatan super dari payung hukum baru ini? Yuk kita bedah fondasinya dulu. Apa tujuan utamanya dan prinsip apa yang bikin peraturan ini jadi begitu kuat? Ngertiin ini adalah kunci pertama. Di pasal 1, definisinya jelas banget. Perlindungan itu adalah upaya buat ngebela Anda pas lagi ngadepin masalah yang berhubungan sama tugas. Jadi ini bukan soal masalah pribadi ya, tapi spesifik waktu Anda lagi ngajar, ngasih nilai, atau ngejalanin tugas kependidikan lainnya di lingkungan sekolah. Dan ini nih salah satu prinsip paling fundamental di dalamnya. Asas praduga tak bersalah. Ini poin krusial banget. Artinya siapapun yang nuduh Anda itu dianggap nggak bersalah sampai pengadilan benar-benar ngebuktiin sebaliknya. Ini adalah perisai hukum pertama Anda ngelawan tuduhan yang gegabah. Terus perlindungan kayak gimana sih yang ditawarin? Peraturan ini nggak main-main. Perlindungannya itu dibangun di atas 4 pilar kokoh yang mencakup hampir semua risiko profesi Anda. Apa aja tuh? Keempat pilar itu adalah: pertama, perlindungan hukum. Nah, ini tameng Anda dari ancaman fisik dan verbal. Kedua, perlindungan profesi, buat ngejaga karir Anda dari keputusan yang nggak adil. Ketiga, perlindungan K3, buat mastiin tempat kerja Anda aman. Dan yang terakhir, yang sering banget kelewat, perlindungan HKI, buat ngelindungin karya-karya brilian Anda. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas kan? Mulai dari perlindungan terhadap kekerasan, ancaman PHK sepihak, sampai perlindungan buat modul ajar yang Anda buat susah payah. Peraturan ini benar-benar nyoba buat ngelindungin semuanya, dari A sampai Z. Oke, sekarang ayo kita fokus ke pilar pertama, yang kayaknya paling sering jadi perhatian, perlindungan hukum. Gimana sih peraturan ini secara konkret ngelawan kekerasan dan intimidasi yang mungkin Anda hadapi? Dan coba lihat deh, cakupan kekerasan yang diakui sekarang. Bukan cuma fisik, tapi juga psikis, perundungan, kekerasan seksual, dan yang paling baru, kebijakan yang mengandung kekerasan. Wah, ini terobosan sih. Biar lebih kebayang, kita nyat contoh spesifiknya ya. Kekerasan psikis, menurut pasal 8, itu bukan lagi hal yang abstrak. Ini tuh termasuk tindakan nyata. Kayak dikucilin, disebarin gosip tentang Anda, diteror, bahkan dipermaluin di depan umum oleh siapapun. Entah itu atasan, rekan kerja, atau bahkan orang tua murid. Sama juga kayak kekerasan seksual yang dirinci di pasal 10. Cakupannya luas banget, mulai dari omongan yang ngelecehin penampilan fisik, bercandaan yang berbau seksual, ngirim gambar atau video yang nggak pantas, sampai sentuhan fisik tanpa persetujuan. Batasannya sekarang jadi jelas dan tegas. Oke, sekarang kita udah tahu hak-hak kita. Tapi, pertanyaan terbesarnya adalah, kalau ada apa-apa, gimana caranya kita ngaktifin perlindungan ini? Siapa yang harus kita hubungi? Nah, peraturan ini udah nyiapin alurnya. Inilah jawabannya. Satuan Tugas Perlindungan atau biasa disebut Satgas. Merekalah garda terdepan yang bakal nerima dan nindak lanjutin laporan Anda. Jadi, Anda nggak sendirian, ada lembaga resmi yang tugasnya dengerin dan bantu Anda. Prosesnya juga dibikin biar nggak ribet. Pertama, laporan Anda diterima secara resmi. Lalu, Satgas bakal meriksa bukti dan kronologinya. Setelah itu, mereka akan ngasih kesimpulan dan rekomendasi. Dan terakhir, yang paling penting, adalah tindak lanjut nyata buat nyelesain masalah Anda. Semuanya terstruktur. Gimana kalau laporan Anda dicuekin? Tenang, ada mekanisme eskalasi dengan batas waktu yang jelas. Lapor ke organisasi profesi, kalau 3 hari nggak direspon, naik ke Satgas daerah. 3 hari lagi diam aja, Satgas kementerian bakal langsung turun tangan. Jadi, suara Anda dijamin bakal didengar. Nah, setelah tahu semua ini, apa artinya buat Anda secara pribadi? Dan yang lebih penting lagi, apa langkah konkret yang harus Anda lakuin mulai hari ini? Karena ingat, ya, tahu aja nggak cukup.
Payung hukum ini cuma bakal berfungsi kalau kita semua proaktif. Jadi, apa langkah pertama yang bisa Anda lakuin buat mempersenjatai diri dengan informasi ini? Ini dia rangkumannya 4 hal penting. Pertama, kenali hak-hak Anda dalam 4 pilar perlindungan tadi. Kedua, pahami alurnya, kemana harus lapor. Ketiga, dan ini sangat-sangat penting, selalu simpan dan dokumentasikan bukti, sekecil apapun itu. Dan yang terakhir, jangan pernah takut buat melapor. Sistem ini ada untuk Anda. Oke, sebagai penutup, yuk kita ambil waktu sejenak buat ngerenungin apa arti sesungguhnya dari peraturan ini buat masa depan profesi kita. Peraturan ini tuh lebih dari sekedar tumpukan kertas. Ini adalah sebuah janji, sebuah komitmen dari negara buat ngembaliin dan ngejaga rasa aman, nyaman, dan martabat bagi profesi guru. Ini adalah pengakuan bahwa tugas Anda begitu mulia, sehingga layak dapat perlindungan yang maksimal. Pada akhirnya, ngelindungin guru itu adalah sebuah investasi. Bukan cuma buat kesejahteraan para pendidik, tapi buat masa depan pendidikan Indonesia itu sendiri. Karena cuma dari guru yang merasa aman dan dihargai, bahkan lahir generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter. Terima kasih sudah menyimak.